Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis isu global yaitu hoax. Kami beranggotakan yang pertama saya, Abi Raffi Daherullah Komara, yang kedua Silma Yudanti, yang ketiga Dian Aulia Wardani, yang keempat Dinda Zahwa Putri, dan yang terakhir Reza Imelda. Adapun latar belakang kami membahas isu global ini adalah semakin berkembangnya teknologi informasi yang membuat kita semakin mudah dalam mendapatkan informasi bahkan dalam hitungan detik. Hal tersebut mengakibatkan potensi berita hoax yang tersebar semakin banyak. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang hoax ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian hoax. Pengertian hoax adalah informasi negatif atau berita bohong yang umumnya dikirimkan untuk membentuk suatu opini tertentu, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, menyesatkan, dan melakukan tipu muslihat tertentu. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat bisa merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Menurut KBBI, hoax mengandung makna informasi atau berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tapi dijual sebagai kebenaran. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dian Aulia. Baik, terima kasih Pak Abi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan. Jika hal tersebut terjadi dalam jangkauan yang luas, dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai ASN sebisa mungkin tidak termakan akan berita hoax. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Kita harus berhati-hati dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Adapun cara untuk menghindarinya, yaitu kita dapat mengantisipasi dan menyaring berita yang dibaca dan ingin dipercayai. Yang ketiga, proaktif. Pastikan kita tidak terpengaruh dengan berita yang provokatif. Upayakan untuk membaca berita atau artikel sampai selesai. Menganalisis apakah berita tersebut mengandung ciri-ciri hoaks atau tidak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Imel. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian. Saya akan menjelaskan jenis-jenis hoax. Yang pertama ada satir atau parodi, yang kedua ada misleading content atau konten menyesatkan, yang ketiga ada imposter content atau konten tiruan, yang keempat ada fabricated content atau konten palsu. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai satir atau parodi. Satir atau parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat seseorang. Konten-konten jenis ini banyak digunakan untuk menyindir pihak tertentu. Selain itu, konten-konten jenis ini juga dibuat sebagai bentuk kritik. Kritik yang disampaikan dalam bentuk hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua ada misleading content atau konten menyesatkan. Konten ini kerap dibuat secara sengaja. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelek-jelekan seseorang atau sesuatu hal. Juga dapat menyangkut suatu orang maupun banyak orang. Konten-konten jenis ini biasanya dibuat untuk menggiring opini masyarakat. Yang ketiga ada imposter content atau konten tiruan. Informasi yang ada di dalam konten-konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Contohnya seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Konten ini dibuat oleh para penipu sedemikian mirip mungkin.
Yang keempat ada fabricated content atau konten palsu. Konten jenis ini termasuk jenis konten yang sangat berbahaya. Konten jenis ini dibuat biasanya untuk menipu orang-orang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dinda Zahwa. Atas kesempatannya, untuk kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya adalah hoax COVID-19 terkait vaksin. Jadi sejak awal pandemi COVID-19 ini ada, informasi bohong atau hoax mengenai virus yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok ini terus berkembang. Tak hanya mengenai virusnya saja, informasi hoax juga sampai dengan pemberitaan mengenai pengobatan dan cara penanganannya. Informasi yang dibuat oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab ini seringkali membuat kebingungan, bahkan rasa tidak percaya yang bermunculan dari masyarakat di Indonesia. Informasi hoax yang menyebar luas di masyarakat diantaranya banyak tersebar melalui media sosial atau WhatsApp. Akibatnya, ada sebagian masyarakat yang takut akan vaksin, kemudian kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan juga rendah, sehingga herd immunity masih belum tercapai karena program pemerintah tidak didukung oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara untuk menangkal informasi bohong atau hoax tersebut? Di antaranya yaitu cakap memilah informasi. Artinya kita harus tahu siapa yang membuat sumber berita tersebut, siapa yang membuat, apakah perlu di-share, atau kita jangan terlalu cepat membagikan berita-berita apabila belum pasti kebenarannya. Yang kedua yaitu teliti memahami informasi. Artinya kita harus benar-benar memahami informasi yang kita terima agar tidak terjadi mispersepsi. Yang ketiga, aktif mencari informasi terkait vaksinasi COVID-19. Yang keempat, untuk mencegah penyebaran hoax dimulai dari diri sendiri, agar orang-orang di sekitar kita juga bisa mengerti akan pentingnya vaksinasi dan ikut mendukung program pemerintah. Selanjutnya, rekomendasi dan upaya-upaya akan dibacakan oleh Ibu Silma Yudani. Ya, terima kasih Ibu Dinda atas waktunya. Selanjutnya, selain pemecahan masalah yang telah dipaparkan oleh Ibu Dinda, terdapat rekomendasi dan upaya-upaya untuk mengatasi penyebaran berita hoax khususnya dalam kasus hoax vaksinasi COVID-19. Nah, yang pertama ada dengan cara menggunakan teknologi informasi dan sosial media yang dimiliki oleh unit kerja SKPD atau individu masing-masing ASN untuk mengedukasi dan menyebarkan fakta informasi mengenai COVID. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini di era digital, seluruh SKPD ataupun individu masing-masing ASN sudah memiliki sosial media masing-masing, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Nah, platform tersebut dapat digunakan untuk mengedukasi rekan sekitar atau masyarakat tentang fakta informasi mengenai COVID, sehingga tidak timbul kesalahpahaman di masyarakat dan masyarakat juga tidak gampang termakan akan berita hoax. Kemudian yang kedua, dengan menjadikan insan ASN sebagai pahlawan untuk melawan berita hoax yang tersebar di sosial media. Nah, kita sebagai ASN harus menjadi pelopor atau pionir untuk tidak ikut menyebarkan berita hoax. Jadi ketika kita mendapatkan berita hoax atau kita mendapatkan sebuah berita, maka harus kita pastikan dulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Jika sudah kita pastikan berita tersebut tidak benar, maka kita jangan ikut menyebarkan berita tersebut. Cukup hoax tersebut sampai di kita saja. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi terkait analisis isu global hoax dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.